Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Ah! Aku Tumenggung! Yang memburu Tumenggung kan Bayu Samudro, anak Randu Alas, anaknya... Bayu Samudro itu adalah Joko Temon. Joko Temon adalah anak Cokronenggolo dan Ayu Sekarsari. Karena takut kutuk, anak itu dibuang. Setelah Bayu Samudera membunuh Kaku Temenggungan, Ratu Kidul mulai diliputi kecemasan. Ia khawatir kutukan Ratu Gendeng Permoni akan benar-benar terwujud. Mayat Kaku Temenggungan kaku tak bergerak, menambah ketakutan warga desa. Mereka takut bahwa arwah Kaku Temenggungan akan membalas dendam dan menghancurkan kampung mereka. Di tengah kecemasan itu, Bayu Samudera muncul membawa jenazah Kaku Temenggungan. Tujuannya jelas, ia berharap tindakan ini dapat meredam kemarahan arwah dan menghindari kehancuran desa seperti yang dikhawatirkan para tetua. Namun, di balik semua ini, Nyai Roro Kidul hanya bisa berkomunikasi lewat bisikan gaib, tak dapat melihat masa depan Bayu Samudera dengan jelas. Supaya kamu mengenal kehidupan. Aku tidak mau kalau kamu terjerumus ke tempat yang salah. Saudara-saudara, coba jawab dengan jujur pertanyaan saya. Siapa setuju mayat ini dikuburkan di sini? Tidak setuju. Kalau dibuang? Setuju. Ini mayat seorang Tumenggung. Walaupun ada kenangan yang sangat menyakitkan bagi desa ini, kita tak bisa membuangnya begitu saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Memulangkannya ke Katumenggungan. Kami tidak berani. Kenapa? Kami takut dituduh pembunuh. Randu Alas juga akan dihukum. Kalau perlu dibumi hanguskan. Kalau tidak menyerahkan mayat ke Katumenggungan dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan khawatir. Saya yang akan bertanggung jawab semua ini. Mayat ini akan saya bawa ke Katumenggungan. Percayalah, saya tidak akan melibatkan Randu Alas. Randu Alas saya jamin aman. Saya ikut. Ikut. Saya juga punya kepentingan. Saya harus menjemput Galuh Centini. Saya harus jemput cintaku. Ya, kamu boleh ikut. Ya. Ini memang perjalananmu ke sana, Bayu Samudro. Perjalananmu ke sana. Tapi sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Aneh, tapi aku tidak bisa merabanya sama sekali. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Nyi Ratu. Ya, Cundomanik, ada apa? Yang jelas, Roro Ayu Sekarsari akan sangat sedih, akan sangat terpukul, dan yang pasti akan sangat membenci Raden Ayu Bayu Samudro. Kalau menurut saya, akan terjadi kekacauan di Ketemenggungan. Raden Sombo dan ibunya, Loro Andini, yang memang ingin menguasai Ketemenggungan, pasti tidak akan membuang kesempatan. Tapi jangan lupa, bisikan Raden Seto Satrio siap untuk menyerang. Ya, perang saudara pasti akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini kesempatan Raden Bayu Samudro untuk muncul dan mengatakan siapa dia sebenarnya.
Tidak semudah itu, Cundomani. Bayu memang berada di Katumenggungan, akan bisa menguasai keadaan. Tetapi apa yang akan terjadi setelah Bayu Samudro di sana, inilah yang masih gelap. Dan entahlah, aku belum pernah merasakan kekhawatiran sampai sedalam ini. Apa Mripat Sewu? Bagus Torodipo dipenjara lagi oleh si penjalin itu? Ya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Ayo ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Bagus Torodipo. Ya, Mungkinkah kita bisa keluar dari sini? hanya keajaiban dan kebaikan Taji Saketi yang akan membuat kita bisa keluar dari sini. Yang datang padamu keajaiban dan kebaikan, Bagus Torodipo. Sementara itu, di sisi lain lautan, Ratu Brangah menerima kabar buruk, Bagus Seturodipo dipenjara oleh Taji Saketi di ruang bawah tanahnya. Bergegas, ia menuju tempat itu untuk membebaskannya. Setelah berhasil menyelamatkan Seturodipo dan Kembang Tanjung, mereka segera pergi. Namun, Kembang Tanjung terpisah dari rombongan, dan dalam pencariannya, ia disergap oleh sosok misterius yang membuatnya pingsan sebelum lenyap dari pandangan. Kita bebas, Bagus. Ya. Iya, kamu bebas. Kamu bisa pergi kemana saja. Tapi Bagus Torodipo akan selalu bersamaku. Tidak, tidak, Nyi Brangah. Hei! Mau kemana kalian? Hei! Jangan tinggalkan aku sendiri! Apalagi ini? Siapa kamu? Tolong bawa saya ke Raden Sombo, cepat. Baik, ayo. Pandiko luka-luka pulang dan mau melapor. Iya Raden, dia ada di pendopo. Celaka Raden, celaka. Celaka bagaimana? Apa yang terjadi? Kanjeng Temenggung Raden, Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung, Kanjeng. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung Raden, Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung gugur. Iya, Seto meninggal. Tidak. Kanda Temenggung gugur. Doro dan Ayu, tenang Doro. Tidak. Bicara yang jelas. Romo Temenggung benar-benar meninggal apa-apa. Sebelum sampai ke Mangir, tiba-tiba orang yang bernama Taji Saketi menyerang kami dengan kalat dan membunuh dengan membabi buta. Taji Saketi memang bisa mengalahkan Romo, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Saya tidak tahu persis namanya, Raden. Katakan padaku, siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas orang-orang Randu Alas memanggilnya Bayu. Bayu? Iya. Bayu. Doro dan Ayu. Pandego, kalau kamu masih kuat, kumpulkan pasukan. Tapi kalau kamu tidak kuat, perintahkan penjaga menabuh kentongan. Kita harus ke Randu Alas. Tunggu Raden, jangan tergesa dulu. Dan Ayu.
Raden Ayu. Ingat Raden, Katumenggungan kosong. Ada kemungkinan Seto Satrio menyerang dan... Iya, saya mengerti. Tapi Bu... Pandego, kamu luka parah. Lebih baik kamu ke panti pengobatan dulu. Urus lukamu, baru bertugas lagi. Kita bereskan dulu yang di dalam, baru kemudian. Iya, saya mengerti Bu. Cepat bawa sini, cepat. Bu, Raden. Raden Ayu. Bangun, Doro. Sini, biar saya yang urus. Tidak, ini tanggung jawab saya. Biar saya yang urus. Tidak usah. Hei, tahan Doro dan orang Ayu. itu! Jangan boleh masuk! Bangun, Doro. Tahan! Doro. tunggu. Apa yang kau bawa? Laporkan pada junjunganmu. Aku membawa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Kanjeng Tumenggung. Masih tidak boleh masuk? Silakan. Di sana, Raden. Siapa kau? Aku Bayu Samudro. Apa yang kau bawa itu? Mayat Sang Tumenggung. Tidak. Tidak. Kanda. Kanda Tumenggung. Kanda Tumenggung. Kenapa jadi begini? Kenapa ini bisa terjadi? Dan di mana? Aku kesini untuk mengantar mayat Sang Tumenggung. Dan untuk mengakui bahwa karena akulah ia terbunuh. Tapi aku kesini juga untuk mengantarkan saudaraku Joko Lodang. Untuk menjemput istrinya, Galuh Centini yang telah direbut oleh Tumenggung Cokronanggolo. Ah, omong kosong apa ini? Kau yang membunuhnya. Dan kau sengaja datang ke sini. Apa ini bukan penghinaan namanya? Atau kau sengaja datang untuk meminta hukuman, ha? Tenang, Raden. Tenang. Kuasai dulu Katumenggungan. Kematian ini yang kita harapkan, bukan? Iya, Bu, saya mengerti, tapi... Teriak dan umumkan, karena Tumenggung wafat, maka Radenlah penggantinya. Jangan urus yang lain dulu. Harus secepat itu, Bu. Tunggu apa lagi? Hei, dengarlah semuanya! Kamu yang harus mendengarkan aku, Sombo. Sombo, tinggalkan tempat ini, atau kau harus benar-benar berhadapan denganku sebagai musuh. Apa aku harus takut kepadamu, Seto Satrio? Di tempat lain, Bayu Samudera yang membawa mayat Tumenggung awalnya ditolak oleh warga. Sang permaisuri, larut dalam kesedihan mendalam atas kematian suaminya, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Saat suasana berkabung semakin dalam, Seto Satrio muncul dengan tekad membalas dendam pada Kakutemenggungan. Dalam kekacauan itu, Raden Sombo pun mendeklarasikan dirinya sebagai Tumenggung baru, menggantikan Kakutemenggungan yang telah tewas. Pertarungan sengit pun terjadi, denting pedang yang saling beradu memicu perang saudara di antara mereka. Lihat kelanjutannya. Oh, rupanya kau benar-benar ingin menguasai Katumenggungan ini, Seto Satrio? Aku sudah menguasainya, Sombo. Di luar tembok, kamu sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Tapi akulah yang berkuasa sekarang. Romo Tumenggung telah memberikan keris pusaka ini kepadaku. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin kalau kenyataannya keris pusaka ini ada di tanganku? Kamu pasti mencurinya, Raden. Ya, saya juga yakin. Sombo telah mencurinya dari Romo Temenggung. Serang! Dinaini.
Cepat masuk, selamatkan diri. Terima kasih telah menyelamatkan Den Ayu dari anak panah. Tapi kenapa? Masuk dan lindungi junjunganmu. Mari Den Ayu. Aku mau cari Galuh Centini. Kamu ikut tidak? Hei, tunggu! Bagaimana ini? Kita tetap di sini atau kabur? Kabur saja. Untuk apa di sini kalau Kanjeng Temenggungan sudah tidak ada? Aduh. Galuh! Galuh Centini! Iya, ayo. Hei, kembali. Masuk. Ayo, cepat. Kalian mau kemana? Ayo kembali. Galuh! Saya mencari Galuh! Saya mencari Galuh! Ayo. Mana Galuh Centini? Aduh. Mana Galuh? Ayo Mana? masuk. Mana? Masuk. Galuh? Apa? Galuh Centini? Iya. Situ siapa? Kenapa mencari galuhnya baru sekarang? Saya Joko Lodang, suaminya. Saya... Joko Lodang? Iya. Situ tidak tahu kalau Galuh Centini sudah meninggal. Ah, Galuh Centini meninggal. Tidak. Pergi saja ke makam keluarga Katemenggungan, kamu akan temukan nisannya. Tidak. Ayo masuk cepat. Ayo. Mati. Sudah, sabar. Sabar, kakak. Galuh Centini tidak boleh mati. Galuh Centini tidak boleh mati. Sabar, kakak. Galuh, jangan tinggalkan aku, Galuh. Dan sekarang ini, Katumenggungan rusuh. Ini berarti kutuk kedua Niwingit setelah Cokro Nanggolo tidak ada. Tapi Nyi Ratu, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata Raden Bayu Samudro terlihat dalam kutuk Niwingit, Nyi Ratu? Iya, Kanjeng Ratu. Kalau memang ini perjalanan kutuk, kenapa Kanjeng Ratu tidak berusaha mencegah, menggagalkan? Kutuk itu tetap kutuk. Ia akan berjalan sebagai kutuk. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa berbisik, mengingatkan. Tetapi semua itu tergantung yang kena kutuk sendiri. Tapi Raden Bayu Samudro yang Kanjeng Ratu siapkan, haruskah? Itulah kehidupan. Kita hanya bisa menyiapkan. Tapi perjalanan hidup dan ujian hidup sendirilah yang akan menentukan. Tapi Nyi Ratu, kalau dua ratu, Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Branah jadi ikut campur, apa Segoro Kidul masih harus diam? Kita lihat saja nanti. Tetapi yang penting, Segoro Kidul selalu berusaha tidak berperang. Raden, cepat tantang Seto Satrio. Dia mau ikut maju atau menyerah? Bagaimana? Masih mungkinkah kita melawan? Mereka terlalu kuat, Raden. Mereka... Tolong cepat bantu cucu saya. Tolong cepat munculkan bala tentara mayat. Wingit, kamu selalu tidak percaya. Kamu selalu terburu-buru. Dan kamu selalu cemas. Aku sedang menikmati kutukmu, Wingit. Lihat yang sedang terjadi di Katumenggungan. Itu adalah kutukmu yang sedang berjalan. Di tempat lain, Nyai Wingit, yang merasakan kekalahan Seto Satrio semakin dekat, memohon kepada Ratu Gendeng Permoni untuk mengerahkan pasukan mayat hidupnya. Seto Satrio yang mulai putus asa karena pasukannya hancur lebur, merasa seluruh harapan hilang. Namun, di saat terakhir ketika matahari mulai tenggelam, Nyai Wingit tiba di medan pertempuran bersama pasukan mayat hidup. Suasana berubah mencekam,
Kegelapan malam menjadi saksi dari kebangkitan para mayat, dan pertarungan yang awalnya diambang kekalahan, berubah menjadi penuh teka-teki dan keputusasaan. Bagaimana Setasatrio? Mau terus atau menyerah kau? Sebaiknya kita mundur saja, Raden. Matahari sudah tenggelam. Apa salahnya mundur untuk maju lagi? Mundur itu mudah. Tapi haruskah begini? Kenapa kita dibiarkan oleh Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Brangah? Kalau tadinya mereka berjanji akan membantu kita. Kenapa mereka tidak muncul? Kenapa mereka berbohong? Jangan khawatir, Setasatrio. Terlambat! Saya sudah pura-poranda! Kita jangan mundur, Raden. Kita harus coba kekuatan mereka. Ya, kalau begitu majulah, hadapi mereka. Iya, baik, Raden. Maju semua! Babat mayat-mayat hidup itu! Ayo, Sombo. Berpencar! Berpencar! Mek, suruh bergowo ke pendopo. Ini gawat, Raden. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan?